Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara Bu Uki terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oke, gambarnya juga jelas. Kita awali dulu dengan doa ya. Bu Uki minta tolong deh Ridho untuk memimpin doanya. Mari teman-teman kita mulai pelajaran hari ini. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Semoga berdoa dimulai. Bu Uki minta kalian untuk isi daftar hadir ya. Ini di bagian daftar hadir ini ada link form. Kalian bisa klik untuk daftar hadir. Kan bosan-bosannya mengingatkan selalu ke kalian ya. Kita masih pandemi ya. Jadi tetap jaga protokol kesehatannya, tetap jaga jaraknya, tetap memakai masker, kemudian hindari kerumunan juga. Terus juga kalian atur mobilitas kalian gitu. Kalau emang nggak perlu kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Buki review materi yang pekan kemarin ya. Pekan kemarin itu kita belajar tentang apa? Kerajaan Islam. Iya, kerajaan-kerajaan Islam. Ini Salsa doang yang inget. Ini deh ya. Dan coba kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa apa Dan? Demak. Di Pulau Jawa Demak. Kan? Iya. Nah, itu materi kita kemarin, materi terakhir ya dari bab perkembangan kerajaan Islam kayak gitu. Nah, hari ini kita materinya materi pengayaan, tapi sebelumnya Bu Uki ngasih pretest dulu ya ke kalian sebentar. Linknya ada di chat room Zoom ya. Kalian bisa lihat itu di chat Zoom. Itu ada link pretest. Gambar-gambar ini kalian lihat, kira-kira Bu Uki mau ngasih materi apa? Tebak aja, tebak. Zaman Bu. Nama? Zaman prasejarah. Zaman prasejarah. Terus apa lagi? Praksara. Zaman praksara. Ini memang subbab dari praksara, yaitu nilai-nilai budaya masa praksara gitu. Karena ini materi kita pengayaan, jadi kita sebenarnya nggak bahas nilai-nilai lagi, tapi kita lebih akan membahas nanti tentang upaya bagaimana melestarikan nilai-nilai budaya masa praksara itu di zaman sekarang. Itu ya. Nah, oke. Sebelumnya biar kita punya arah yang jelas ya. Kan kalau kita mau pergi, kita harus tahu tujuannya kemana gitu, biar cepat nyampe-nya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kan di hari ini ya, itu. Oh ya, dan ini ya, nanti kita memakai diskusinya dengan PBL. Ada yang tahu PBL itu apa? Pernah dengar? PBL? Enggak, Bu. Enggak. Project based learning. Good. Dan iya, project based learning. Saya Ya, jadi nanti memang kita diskusi tadi ya dengan metode PBL, problem based learning. Jadi berangkat dari sebuah permasalahan yang itu nanti akan kita diskusikan dan kita cari solusinya seperti apa kayak gitu. Nah, hari ini ada 3 penilaian yang kemudian Buki akan ambil, yaitu di penilaian sikap, keterampilan, sama pengetahuan. Oke, kalau sudah jelas Buki lanjutkan ya. Ini kita masuk. Jadi sebelum diskusi kita mulai, Buki ngasih pengantar dulu ya terkait dengan materi kita hari ini, yaitu upaya melestarikan nilai budaya kayak gitu. Kalau tadi yang Buki sempat sampaikan itu kan sudah kita bahas ya di masa praksara, yang nilai-nilai budaya masa praksara itu yang ada nilai religius, kemudian nilai gotong royong ya, kemudian ada nilai musyawarah itu, kemudian ada tradisi bercocok tanam, kemudian tradisi baharinya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana kita melestarikan nilai-nilai tersebut saat ini. Nah, upaya melestarikan ini ada culture knowledge ya, ini, dan ada culture experience, kemudian ada peran pemerintah di sini. Kalau ini ya, kira-kira pertanyaan apa yang terpikirkan oleh kalian? Kita kan mau pakai PBL ya, PBL itu kan problem based learning. Kenapa budaya gotong royong bisa luntur di era globalisasi? Alasannya kenapa menurut
Oke, pertanyaannya itu ya, coba Bu Kilis dulu, kenapa budaya gotong royong itu bisa luntur? Itu ya saya yang mulai luntur. Oke, dari Keva. Berarti Keva itu sebenarnya bagaimana cara mengembalikan budaya gotong royong yang mulai luntur ya, Keva ya. Ini kalau di chat roomnya bagaimana? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau sudah paham berarti Bu Uki akan bagi kalian nantinya ya, Bu Uki acak ya, menjadi 3 kelompok ya. Nah, tugas ketua ini membagi tugas peran kepada anggota kelompok lainnya ya, gitu. Mau cari misalnya ini nomor 1 gimana nih? Nanti carinya di mana gitu, saling mencari jawaban nanti didiskusikan gitu biar waktunya efektif. Nah, tugas kelompok apa sih nanti yang akan didiskusikan? Nah, tadi ya, berdiskusi mencari solusi dari masalah yang 3 soal tadi ya. Nah, kalian bisa menggunakan berbagai sumber dari internet, bisa bahan ajar juga bisa kayak gitu. Nanti silahkan ya, yang sudah ada dicari gitu biar kalian mendapat jawaban yang menurut kalian pas gitu, yang membuat kalian jadi lebih yakin kayak gitu ya. Sudah paham tugasnya ketua kelompok ini dan apa aja yang harus dikerjakan di kelompoknya? Sudah? Ini kelompok 1 ya. Udah, Bu? Ada yang ditanyakan nggak? Udah paham atau ada yang ditanyakan? Pertanyaan yang pertama tadi ya, mengapa budaya gotong royong itu luntur? Sebutkan faktor ya, Bu ya? Ya, Buki sambil nilai ya. Nanti ini ada buku anekdot Buki. Sebutkan faktor apa saja yang bisa bikin budaya luntur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Mana nih? Waalaikumsalam. Sudah selesai belum? Baru dapat jawaban nomor 1 sama tadi katanya ke Ivan nomor 3 udah, Bu. Oh, kan yang nomor 1 mengapa ya? Mengapa luntur budaya gotong royong? Yang kedua itu faktor-faktor ya. Itu faktor-faktor yang membuat luntur itu apa sih? Yang ketiga itu bagaimana cara ya? Yang Keva ya. Itu dari Keva ya. Yang ketiga ya. Bagaimana sih caranya untuk Ya, dari Keva, Bu. kalian udah sampai nomor berapa ini? Sama nomor 2 apa 3? Kalau menurut kalian yang nomor 2 apa? Apa yang membuat faktor budaya itu luntur, nilai-nilai budaya itu luntur? Kurangnya sosialisasi dari pemimpin atau warga setempat terhadap masyarakat. Oke, kalau Reza apa Za? Karena kemajuan teknologi, Bu. Jadinya kan jarang bersosialisasi. Langsung disampaikan aja. Misalnya Erin apa yang 1, Rido apa, Valencia itu apa. Udah langsung nanti digabungkan aja. Kalau ada yang sama, oh berarti misalnya nih ya, Salsa sama Yerin sama jawabannya. Oh berarti ya udah, gitu. Kita ambil nggak ada pengulangan lagi. Kayak gitu. Dari kelompok 2, nomor 1 yang pertanyaannya, alasan mengapa lunturnya gotong royong. Nah, hasil dari diskusi kami tadi, karena adanya sifat globalisasi yang membuat masyarakat menjadi memiliki sifat individualisme. Terus, caranya adalah memperkuat komitmen untuk peduli sesama. Ada lagi nggak? Terus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sosial setempat. Terus juga caranya dengan ikut masuk organisasi agar tertanam sifat gotong royong dan sosialnya. Di upload untuk kelompok 2, silakan mau pakai reaction di Zoom-nya juga boleh ya. Itu ada. Nah, tadi Salsa beri applause. Tuh Keva juga ya, good. Jawaban dari kelompok yang pertama itu kan mengapa budaya gotong royong bisa luntur. Nah, yang pertama itu masyarakat cenderung mementingkan diri sendiri. Jadi kayak orang-orang mulai sibuk sama kepentingannya sendiri karena kebantu sama teknologi yang semakin canggih. Jadi dia udah nggak mikirin, udah nggak perlu harus bergotong royong. Itu jawaban nomor 1. Nomor 2, sebutkan faktor apa saja yang bisa bikin budaya luntur. Yang pertama itu perkembangan teknologi. Iya. Kedua, individualisme. Iya, ini ya jawabanmu ya. Iya, Bu. Terus dibaca apa?
yang kedua individualisme, terus kebergantungan pada jasa OB dan kuli. Lalu ada kurangnya solidaritas antar tetangga. Terus yang terakhir masuknya arus modernisasi dari luar negeri itu. Terus yang ketiga ada bagaimana cara mengembalikan budaya gotong royong. Yang pertama yaitu membuat acara donasi untuk membantu korban bencana yang diramaikan oleh penampilan dari para warga atau bisa disebut galang dana. Terus yang kedua yaitu membuat organisasi. Dengan berorganisasi maka kita akan serta mendapatkan banyak keuntungan seperti dapat memiliki keterampilan tertentu dan menghidupkan kembali semangat kebersamaan. Dari kelompok lain ada yang menanggapi? Kelompok satu, Ilham mau menanggapi. Berarti tadi sudah disampaikan sama teman-teman kalian ya. Nanti kalian bisa menambahkan jawaban yang memang di kalian belum ada gitu. Tapi kalau jawabannya sama dengan teman tadi yang disampaikan berarti itu nggak perlu kayak gitu ya. Kita melengkapi jawaban, saling melengkapi jawaban antara kelompok yang lain tadi. Ya tadi benar ya. Tadi masalah kelompok satu bilang masalah sosialisasi yang kurang gitu ya. Terus kemudian ada juga permasalahannya itu karena harusnya globalisasi, modernisasi yang masuk ke Indonesia. Jadi nilai-nilai budaya itu luntur gitu. Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Tadi sudah ada yang ya udah kita masuk organisasi nih gitu kan. Masuk organisasi buat kegiatan ya supaya tumbuhlah semangat gotong royongnya itu, semangat kebersamaannya itu. Ya, itu good semuanya, beri aplaus untuk kita semua. Ya, orang menyimpulkan dong gitu. Hari ini kita misalnya belajar apa tadi? Cocok tanam, tradisi bahari, terus musyawarah dan religius. Terus sama tadi upayanya kita ada ya upaya melestarikan nilai budaya yaitu ada culture experience, culture knowledge, sama peran pemerintah. Oke. Nah, Salsa, sekarang deh, hikmah apa yang bisa diambil Meskipun kita ada di era modernisasi kayak sekarang, kita tetap harus bisa menjaga tradisi gotong royong antar sesama yang udah ada dari zaman dulu, Praksara. Oke, nah kalau yang ini Bu Ki minta juga nih refleksinya tentang kegiatan hari ini. Kurang interaksi murid dengan yang pengajarnya itu, terus sama pemahaman materinya. Berarti interaksi dengan bukinya kurang gitu, karena kalian lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman di grup. Ada lagi yang beda sama Ilham? Saya tunjuk nih, berarti Ridho. Saya udah submit, Bu. Oke, udah submit ya. Coba Buki cek. Ada lagi nggak? Bilang aja. Oke, ini baru satu nih. Lebih gampang bertukar pikiran kalau kata Dani nih. Tulisan kelebihannya, terus kekurangannya nggak ada. Oke, itu. Sisanya Buki tunggu ya untuk mengisi refleksinya. Nah, terus berarti kita sampai di akhir yaitu hostess yang tadi saya bilang ada 5 dan ini bentuknya PG. Saya taruh di chat room ya. Ininya linknya juga. Buki baru aja naruh link buat post-test ya. Kalian bisa kerjakan. Tadi kita sudah menarik kesimpulan, sudah kemudian melakukan refleksi terhadap kegiatan sudah, kemudian mengambil hikmah tadi sudah disampaikan oleh Salsa. Ya, sekarang kita masuk ke post-test ya. Itu nanti bisa diklik linknya. Kalau mau ngerjain sekarang, kalau nanti setelah kita selesai juga boleh gitu, batasnya hari ini yang jelas. Alhamdulillah, dan kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi. Sebelumnya tulis dulu buat semuanya ya. Kalian hebat, kalian luar biasa. Lagi-lagi terima kasih yang sudah join, terima kasih yang on kamera. Ketemu lagi di pekan depan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.